Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Rabbi faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawabis sabil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair. 3 hadis sudah kita bacakan. Yang pertama mengenai kuncinya gudang ilmu. Yang kedua ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Yang ketiga kemarin terakhir ya, yang ketiga bunyinya gimana, halaka ummati, mengenai ancaman atau dampak bagi siapa saja yang beraktivitas ya, ataupun menentukan suatu hukum dan lain sebagainya tidak memakai ilmu. Yang mana keterangannya kemarin, kalau kita tinggalkan ilmu itu akan binasa, khususnya bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan ilmu dan mengumpulkan harta, padahal dia bisa mengumpulkan harta itu dengan cara atau dengan wasilah ilmu. Orang bisa berpenghasilan, bisnis, pasti ada ilmunya, entah ilmu menghitungnya, ilmu ya, bagaimana cara mempromosikan barang dagangannya dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang sudah mencari harta tanpa diiringi dengan ilmu, maka dia akan binasa. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka sepandai apapun kita berbisnis, sepandai apapun kita bekerja, kalau tidak ada ilmu agama, maka kehidupan kita ini sia-sia. Kenapa? Karena binasanya karena apa? Kita mencari harta semata untuk kesenangan diri kita sendiri, tanpa memikirkan kesenangan kehidupan yang akan datang. Ini sekarang semua yang belajar di pondok belum mengenal namanya kerja, masih makan dimasakin, tahu-tahu ada bahan masakannya, tahu-tahu ada nasi, ada beras yang dipasak, tahu-tahu sudah ada tempat tidur ya. Tempat tidur nanti ada ruangannya yang tertutup, bisa disinggahin, ada atapnya. Tapi ketika kalian sudah selesai, sudah berkecimpung di luar sana, pasti ada yang pasti kita sama-sama memikirkan keperluan kesehari-hari kita. Gak mungkin kita minta terus kepada orang tua. Tujuannya buat apa kita dipondokan oleh orang tua? Hanya satu, supaya ketika kalian mengenal dunia
ada bekal. Bekal seperti apa? Harta, materi, baju, atau apa? Bekal keimanan, bekal pengetahuan, bekal budi pekerti, sehingga ketika keluar, sehingga kalian di luar sana bisa mempraktekkan semuanya itu. Ada bahasa, carilah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Bagi kita mungkin karena kita di sini masih fokus mencari ilmu, belum kepikiran tentang dunia. Masih yang dipikiran itu apa? Pokok nama tanggal 5 tanggal hiji awal bulan abi nelpon orang tua. Pokok nama lamun taya artos abi nelpon orang tua. Pokok nama sebagai masih bergantungan kepada orang tua, masih bergantung kepada pihak-pihak pondok, entah itu dari makannya, kesehariannya, airnya, dan lain sebagainya. Tarkil ilmi wa jam'il mali. Kalian kita semua akan mendapatkan faidah tersebut ketika nanti sudah di luar sana. Ketika sudah berbaur, terjun di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yang keempat dari saudari siapa selanjutnya? Najwa, sok baca. Nah, al-ilmu ilmani, ilmu fil, ada artinya kan? Al-ilmu fil qalbi, terus fadzaka al-ilmun nafi, fadzakal ilmun nafi'u, wal ilmu fil lisani, fadzaka hujjatullahi ala ibni Adam alaihi salam. Al ilmu ilmani bar. Al ilmu ilmani. Ilmun fil qalbi. Al ilmu fil qalbi. Wadzaka. Fadzalika atau fadzaka. Fadzakal ilmun nafi'u. Al ilmu ilmani. Al ilmu fil qalbi. Fadzakal ilmun nafi'u. Wal ilmu fil lisani. Fadzaka hujjatullahi ala bani Adam alaihi salam. Fadzaka apa tadi? Hujjatullahi ala bani Adam alaihi salam. Ilmu itu ada dua, ilmu di dalam hati dan ilmu di lisan. Ilmu di dalam hati dan ilmu di dalam lisan. Ilmu yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang berada di lisan itu adalah hujjah
Allah. Hujjah artinya apa? Hujjah itu apa artinya? Ada yang tahu? Hujjatun apa? Pendoman. Bukan, kurang tepat. Hujjah itu perminta ya, atau pertanggungjawabannya kita kepada Allah. Pertanggungjawabannya Bani Adam kepada Allah. Apa maksud dari hadisnya? Hadis dari mana? Dari kitab Muntahab Hadis. Definisi ilmu atau pembahagian ilmu di dalam yang dikatakan oleh Nabi, yang pertama adalah ilmu yang manfaat, yang ilmu tersebut hubung kaitnya dengan hati, atau ilmu fil qalbi. Sedangkan ilmu yang memberatkan Bani Adam, manusia maksudnya itu ialah ilmu yang sebatas diucapkan. Yang dimaksud ilmu dalam hati ialah ilmu yang kita dapatkan sehingga berpengaruh dalam hati, ya, realisasikan oleh amal, ya. Mengamalkan ilmu tersebut. Sedangkan ilmu yang hanya terucap dalam lisan tanpa amal, itu akan menjadi tanggung jawabnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kunci, kita kasih kesimpulan di sini, kalau kita pengen dapat ilmu yang bermanfaat, ialah ilmu yang kita sebarluaskan tapi mengena di dalam hati sehingga terrealisasikan oleh badan kita sehingga kita amalkan. Itu yang disebut ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang disebarluaskan, ilmu yang hanya sebatas lisan, dapat manfaatnya juga tapi akan menjadi tanggungan bagi dia. Kenapa dibilang manfaat? Manfaat bagi orang yang mendapatkan ilmu tersebut. Manfaat bagi, ya, siapa saja yang mendengarkan, ya, tentang ilmu tersebut. Maka yang jadi permasalahan di sini ialah seorang yang hanya sebatas menyampaikan tanpa mengamalkan. Menyampaikan tanpa mengamalkan akan menjadi hujjatullah alaina, ala Bani Adam, khususnya manusia, kita semuanya. Dua ilmu yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Itu hadis yang berapa? Yang keempat. Setelah hadis ketiga mengenai binasanya umatku karena meninggalkan ilmu, atau dampak meninggalkan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pembahasan tentang sedekah. Kemarin sedekah apa kemarin terakhir? Risalatul Mawanah tentang apa?